Memang dulu ini kan belum lama ya, jadinya sekitar baru jadi kurang lebih 2 atau 3 tahun baru jadi ini bangker ini. 2-3 tahun. Kejadian 2006 itu. 2006. Nah, orang itu relawan yang satu tadinya ngobrol sama saya di pinggir kali sana, saya turun, dia malah masuk ke sini, saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan Infra 7 kali ini akan menyambangi dan mengulik kisah tragis Bunker Kali Adem Merapi. 2 relawan terpanggang dalam sebuah bunker saat erupsi Merapi terjadi pada tahun 2006. Bagaimana story tragis itu terjadi? Simak hingga tuntas Adventure Infra 7 di kawasan lereng Merapi, Sleman, Yogyakarta. Perjalanan Infra 7 kali ini ditemani seorang sahabat sekaligus pemandu yang bermukim di kawasan Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Sobat Infra 7, beberapa waktu yang silam Merapi sempat berkali-kali erupsi, namun masih dalam level siaga. Abu vulkanik mengarah dominan di kawasan Magelang, Jawa Tengah, termasuk diantaranya di kawasan Klaten, Boyolali, Temanggung, dan juga hingga Wonosobo. Bahkan kawasan selatan termasuk Kaliurang, Sleman, Yogyakarta nyaris tak terjamah abu vulkanik. Erupsi Merapi pada tahun 2006 dan 2010 adalah tonggak catatan sejarah Merapi, memuntahkan isinya dalam skala besar. Di dekade terakhir, Merapi tak pernah ingkar janji, begitu bunyi coretan yang kerap kita temukan di kawasan Kinahrejo. Sementara itu, erupsi Merapi pada tahun 2010 diklaim sebagai siklus 100 tahunan Sang Merapi, di mana saat itu sang juru kunci Merapi Mbah Marijan tewas bersama lebih dari 300 warga yang bermukim di lereng Merapi. Sangat disayangkan, saat saya sampai di lereng Merapi, tepatnya di atas Bunker Kali Adem ini, tampaknya Sang Merapi diselimuti kabut tebal sehingga tidak terlihat kegagahan sang guru Merapi. Nah, sebelum saya memasuki bunker, saya mencoba mengajak Sobat Infra 7 berkeliling di lereng Merapi melihat nuansa eksotis di seputar Kali Adem. Nah, Sobat Infra 7, Bunker Kali Adem menjadi salah satu tempat wisata favorit yang ada di seputar lereng Merapi. Banyak wisatawan yang datang untuk melihat bunker tersebut, sekaligus melihat gagahnya Gunung Merapi dari dekat. Karena jarak puncak Merapi ke lokasi bunker sekitar 4 km. Namun siapa sangka Bunker Kali Adem menjadi saksi pilu atas tewasnya 2 orang yang sedang berlindung dari ganasnya erupsi Gunung Merapi pada tahun 2006 yang silam. Saya berada di Bunker Kali Adem, tepatnya di kaki Gunung Merapi di kawasan Sleman, Yogyakarta. Kita bisa melihat nuansa yang cukup eksotis di kaki Merapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Infra 7, sekarang ini saya sudah berada di dalam bunker. Nah, jika kita masuk, kita bisa lihat seperti di depan saya saat ini, ada seperti batu persegi. Di
di mana kita bisa bersilah atau duduk di atasnya, tepat di tengah dalam bunker. Nah, batu itu sebetulnya terbentuk dari lahar dan mengeras di dalam bunker. Nah, tujuan dibangunnya bunker sebetulnya untuk pengungsian atau melindungi diri dari terjangan awan panas. Namun ternyata perhitungannya meleset, karena kemudian selain diterjang selain awan panas, juga lahar panas. Sobat Infra 7, saya akan mencoba flashback, mengingatkan kembali sebuah peristiwa tragis pada tahun 2006. Nah, di dalam bunker ini ditemukan 2 anggota relawan dari posko Artagraha yang terjebak di dalam bunker. Mereka ditemukan tewas mengenaskan saat dievakuasi. Identitas kedua relawan adalah Warjono yang dievakuasi jam 07.15 waktu Indonesia bagian Barat. Warjono berumur 32 tahun dan temennya adalah Sudarwanto 25 tahun yang sempat dievakuasi jam 07.50 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Sobat Infra 7, kedua relawan tersebut ditemukan dalam kondisi hangus karena suhu di dalam bunker mencapai di atas 200 derajat Celcius. Adapun jenazah kedua korban erupsi Merapi pada tahun 2006 tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta untuk dilakukan tindakan otopsi. Data yang berhasil dihimpun terkait 2 relawan yang terpanggang di dalam bunker. Ayah Sudarwanto bertemu terakhir kali dengan anaknya 5 hari sebelum anaknya tewas dan mengaku tidak mendapat firasat apapun. Namun sebelum berangkat dari Kulon Progo Yogyakarta, korban sempat meminta doa restu untuk melakukan tugas kemanusiaan di Sleman. Hal yang sama juga diakui keluarga Warjono, bahkan mereka tidak mengetahui ketika korban pergi untuk membantu evakuasi warga yang ada di lereng Merapi. Warjono 32 tahun adalah warga Dusun Kopeng, Cangkringan, Yogyakarta. Anak keempat dari 5 bersaudara ini sehari-harinya bekerja sebagai kepala divisi Forum Peduli Lingkungan Pecinta Alam Lereng Merapi. Nah, ternyata kondisi tubuh Sudarwanto tidak begitu gosong, hanya mengalami luka bakar tingkat 2. Mungkin karena korban berada di dalam air di dalam bak mandi. Sedang tubuh Warjono mengalami luka bakar tingkat 4 karena organ dalam tubuh pun ikut terbakar. Dusun Kaliadem, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Memang dulu ini kan belum lama ya jadinya, sekitar baru jadi kurang lebih 2 atau 3 tahun baru jadi bunker ini. 2-3 tahun. Kejadian 2006 itu. 2006. Nah, orang itu relawan yang satu tadinya ngobrol sama saya di pinggir kali sana, saya turun dia malah masuk ke sini, saya nggak tahu. Itu relawan dari Senono, namanya Kenteng. Gitu. Soalnya dulu memang ini untuk berlindung bagi masyarakat orang yang aktivitas di sini, tujuannya seperti itu. Warga sekitar sini berarti. Tapi ternyata yang datang bukan awan panas tapi material langsung. Nah, waktu itu memang kejadiannya 2006 di sini rata nih. Semua rata ini kan dibangun baru. Rata berarti ya? Ini rata semua. Jadi sampai sehari semalam itu nggak ketemu, dia cari pakai alat, tapi ternyata ada yang punya ide, tolong mandi Mbak Marijan dia ke sini. Begitu Mbak Marijan di Kota Merapi, intinya minta dikasih gitu. Nah, ternyata 20 menit ketemu lubang ini alatnya itu. Terus sampai sehari semalam nggak ketemu. Jadi seperti itu. Soalnya saya bisa cerita seperti itu kan saya orang sini gitu. Dan ikut ya. Demikian informasi tayangan seputar kisah tragis bunker Kaliadem dan yang melingkupinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.